Kami diuton untuk macailas rohanani mawas doa kami niatan itu ani rohamu tutanamion lau mangalehon tuhami ima partotion ngulu partotion mau di bahasa Batak anggiat tu dicengnyari terlebih generasi mudaun gabi jolma nama biar mamereng di Batak na gabi jolma na dinggan diantara sesama manusia. Jadi kami itu macalas rohanami diamu amangina selama keberadaan di hutau na kurang lebih kami di hutau sonima muliati mau pasantani selain itu hamuna abang pendeta maka ibu terlebih itu ibu Widodo Narosin Jakarta. Selamat datang, salam dalam Yesus Kristus kami sampaikan pada saat ini ya. Sekian dan terima kasih. Doa di putih, nanti ditongan-tongan lah hudul, doa hormat, kami mengundang saudara untuk bangkit berdiri. Kita akan memuji Tuhan saat malam hari ini. Kita sama-sama katakan Hosipan Kolwau. Mari kita berdoa. Bapa yang baik dalam sorga, Bapa yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapa yang menciptakan langit dan bumi dan segala isinya, yang tidak pernah lupa akan ciptaannya, terutama kami umat pilihan-Mu. Tuhan, kami bersyukur pada malam ini karena Engkau punya rencana yang besar di tengah-tengah kampung ini. Tuhan, kami percaya Engkau akan berkarya pada malam ini, supaya setiap kami yang hadir di tempat ini boleh menerima satu pembaharuan daripada-Mu, terutama dalam pemberitaan firman-Mu. Tuhan, kami sangat yakin biarlah isi hati Tuhan disampaikan pada saat ini, dan setiap kami yang mendengarnya boleh memperoleh iman, sebab Alkitab firman berkata, iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Biarlah Tuhan iman kami semakin bertambah pada akhir-akhir zaman ini, pada masa-masa sukar sekarang ini. Kami tahu hanya iman kepada anak Allah, hanya iman kepada Yesus, kepada firman Tuhan yang sanggup membuat kami jadi pemenang, bahkan lebih daripada pemenang. Terima kasih Tuhan, berkatilah hamba-hamba-Mu yang melayani, baik tim dari Sakinah, Glory dari Jakarta, maupun hamba menyampaikan firman-Mu. Engkau urapi secara khusus Tuhan, sehingga setiap kami yang hadir pada saat ini boleh menerima satu pembaruan Tuhan. Dan kami yakin Roh Kudus Engkau sudah hadir di tengah-tengah kami, sebab firman-Mu berkata, di mana 2-3 orang berkumpul di dalam nama Yesus, maka Engkau sudah hadir. Dan Tuhan itu adalah Roh. Di mana ada Roh Allah, di sana ada kebebasan, di sana ada kemerdekaan. Terjadilah pembebasan saat ini, bebas dari segala hukum dosa dan hukum maut, bebas dari segala penyakit kronis, kutuk-kutuk dosa, bebas dari segala tekanan-tekanan di dalam nama Yesus. Dari kuasa-kuasa gelap, pengertian-pengertian ilah zaman ini yang membutakan mata rohani setiap umat di tempat ini, bebaskanlah mereka dengan kuasa Injil-Mu Tuhan. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan berita firman-Mu Tuhan, Bapak Pendeta Tamrin Semanjuntak. Tuhan, kami percayakan, kami pertaruhkan di dalam nama Yesus. Biarlah Tuhan Engkau sendiri yang berjanji
Aku akan turut bekerja meneguhkan segala pemberitaan firman dengan kuasa dan tanda-tanda yang menyertai. Tuhan, permuliakanlah Yesus pada malam ini. Bapa, permuliakanlah anakmu pada malam ini. Nyatakanlah kuasa Allah pada malam ini, supaya nama Tuhan ditinggikan di tempat ini, dan biarlah setiap orang melihat Allah kita Allah yang hidup, Yesus kita Yesus yang hidup. Terima kasih Bapa, terpuji namamu. Kami pertaruhkan Tuhan kebaktian ini dari awal pertengahan sampai kepada akhirnya, di dalam nama Tuhan Yesus. Dan dalam nama Yesus, dengan otoritas dalam nama Yesus, kami perintahkan semua roh jahat, kuasa-kuasa kegelapan, penghulu-penghulu gelap dunia ini, di dalam nama Yesus, roh teritorial yang coba mengganggu, di dalam nama Yesus, dengan kuasa di dalam nama Yesus, engkau tidak punya hak di tempat ini, engkau tidak bisa berkuasa, engkau tidak berkutik, demi nama Yesus. Demi nama Yesus. Terima kasih Bapa. Kami percayakan Tuhan ibadah kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Tutup bungkus semua kami dengan darah-Mu. Tuhan, semua kami dibungkus oleh darah Yesus. Dan keluarga-keluarga kami yang kami tinggalkan Tuhan, semua dalam pemeliharaan perlindungan teguh daripada Tuhan. Terima kasih Bapa. Dalam hal kami bersyukur. Sama-sama kita berkata amin. Tadi sudah dikatakan dari berbagai denominasi, tetapi firman Tuhan berkata kita satu di dalam firman-Nya. Dan saat ini firman Tuhan juga berkata, bertepuk tanganlah dan bersorak-soraklah bagi Tuhan. Dan saat ini saya undang semuanya Bapak Ibu Saudara yang kekasih untuk bertepuk tangan memuji Tuhan kita bersama-sama. Kita angkat pujian, kita katakan, ku tak pandang dari gereja mana, asal kau berdiri atas kebenaran firman Tuhan, kaulah saudara dan saudariku. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara yang kekasih, kita bertepuk tangan buat Tuhan kita. Ku tak pandang dari gereja mana, berdiri atas firman-Nya, hatimu seperti hatiku, hatimu seperti hati para saudara-saudariku, para saudara dan saudari. Katakan, ku cinta keluarga Tuhan, ku cinta keluarga Tuhan, terjalin mesra sekali, semua saling mengasihi, penapaskan ku mencari Tuhan, hanya Tuhan. Ku kasih dengan kasih Tuhan, ku kasih dengan kasih dalam Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara, mari saya undang semuanya dengan hormat bangkit berdiri. Marolok bikin anak kita bersesusi, kamu sudah berkemari salat rohan sonang ni borngino, tujuh panjang susu hati, berdinama menjadinya akan lepas tiang, sonang ni borngino, tujuh panjang, dan kamu sangat tolong
Amang Enang dan anak-anak dan cucu-cucu ini. Shalom. Shalom. Lagi shalom. Kami mengasihi Tuhan Yesus. Sekali lagi, kami mengasihi Tuhan Yesus. Kami mengasihi Tuhan Yesus. Tuhan Yesus akan memberkati kami. Sekali lagi, Tuhan Yesus akan memberkati kami semua. Tuhan Yesus akan memberkati orang tua kami semua. Shalom. Ternyata cuma anak-anak yang mau diberkati, orang tuanya nggak ada yang mau diberkati kelihatannya. Tapi kami ingin semua kalian diberkati. Sebelum saya memperkenalkan diri saya mau baca dulu sedikit ayat firman Tuhan. Kenapa saya datang ke desa ini? Kami sudah lebih kurang 10 tahun bekerja sama Shekinah Glory, persekutuan doa saya, persekutuan doa keluarga saja ini, bukan persekutuan doa besar-besaran, tidak. Beserta dengan ministry Zaitun dari Porsea. Setelah 9 tahun kami pergi ke desa-desa, ke kampung-kampung di seluruh hampir Tobasa ya Pak ya. Di desa-desa saya nggak tahu, udah lupa namanya. Ada Kampung Selain, ada Simanobak, ada Lumban Siahaan, ada apa saya nggak tahu. Nanti ada hutan tinggi yang jauh sekali di sana, saya tidak tahu ya. Sekali setahun kami datang ke sini untuk memberitakan kabar baik, memberitakan Injil. Karena Tuhan Yesus berkata, beritakanlah Injil sampai ke ujung bumi. Jadi bukan gereja yang menyelamatkan Tuhan Yesus pribadi. Oleh karena itu saya mau beritahukan kepada kalian pada malam ini, juga hamba-hamba itu akan ceritakan siapa Tuhan Yesus itu yang bisa merubah hidup kita menjadi baik. Kalau kita miskin menjadi kaya, kalau kita bodoh menjadi pinter, kalau kita jahat menjadi baik, kalau kita pemarah jadi pembaik ya, kalau kita iri hati jadi tidak iri hati, kalau kita sombong menjadi rendah hati. Itulah yang bisa merubah hanya pribadi Yesus. Yesus yang telah datang dari surga mulia, dia adalah Allah, datang ke bumi ini menjadi manusia, mengajari kita, oh begini loh ya, kalau ada pipimu di kiri tampar, kasih lagi pipi kanan, kan dikatakan gitu. Kalau katanya kau punya baju, berikan kepada orang miskin. Dan dia katakan juga kalau kau memberikan kepada orang yang paling miskin, berarti kau memberikan kepada aku. Oleh karena itu banyak ajaran Tuhan Yesus yang saya terima membuat saya pergi ke desa-desa setahun sekali. Tahun yang lalu kami 13 desa kami kunjungi. 13 desa di Tobasa kami kunjungi. Dan untuk Tarutung ini saya dengan Bapak Simanung Khalid ya, mungkin dia asli dari Tarutung, telah berdoa 2 tahun yang lalu supaya Tarutung dilawat. Oleh karena itu kami datang ke Tarutung. Saya pikir ngapain jauh-jauh, sebetulnya saya dari Jakarta, makan biaya yang cukup banyak ya, dan juga tenaga dan sebagainya. Tapi karena saya mengasihi Tarutung ini dan saya mengasihi semua umat Tuhan dimanapun, makanya kami datang. Bukan kami mau memasukkan gereja-gereja mana, saya gereja di mana-mana. Suami saya dulu bekas muslim, 37 tahun suami saya muslim, tapi dia bertemu dengan pribadi Tuhan Yesus dan dia ikut Tuhan Yesus, baru 2 tahun dia ikut Tuhan Yesus. Sementara saya sudah melayani ini sudah hampir 10 tahun. Dia tetap mendukung pelayanan saya. Tetapi imannya, ya dia karena dia seorang militer, dia juga orang Jawa, dia punya kepribadian yang kuat ya, orang militer. Tapi tatkala dia bertemu dengan Tuhan Yesus 2 tahun yang lalu, dia berubah. Dia berubah, bahkan dia sudah bisa membawa firman. Sebelum saya datang ke sini, di rumah saya ada per 1 tahun dari HKBP. Kami kumpul, ya sekali setahun saya dapat giliran, dia yang bawa khotbah. Dia memberitakan Injil dari mulai perjanjian lama sampai perjanjian baru tanpa melihat Alkitab. Jadi Tuhan Yesus itu luar biasa. Siapapun kita akan bisa dipakai untuk memberitakan Injil, karena ini adalah Injil keselamatan. Jadi kenapa saya datang ke desa ini? Saya tahu di sini orang Kristen semua. Saya suka dikatakan juga sama teman-teman saya, ngapain lu ke Jakarta? Di sana kan orang Kristen. Benar, ngapain saya ke sini? Saya tidak mengkristenkan orang, tapi saya hanya mau supaya pribadi-pribadi ini semua mengenal Yesus yang benar. Karena mungkin kalau dibaca di Alkitab, Tuhan Yesus yang berkata, aku akan pergi kepada Bapa di sorga untuk menyediakan tempat bagi kamu, tapi akan mengirimkan Rohku yang kudus untuk menjadi penolong bagi kamu. Jadi berarti kalau Tuhan Yesus sekarang ada di sorga,
Dia mengirim rohnya penalang. Sebetulnya di HKBP itu kan selalu percaya di Tuhan di Purbadia. Sekarang Tuhan di Purbadia ini yang kita minta tolong untuk merubah hati kita, untuk menolong kita, untuk mengajari kita bagaimana mencari duit dengan benar, bagaimana punya suami, punya istri yang benar. Roh Kudus itu yang bekerja di hati kita. Tapi saya mau membaca sedikit kenapa saya sampai berjalan ke sini jauh ya. Saya mau baca dari Galatia 5 ayat Galatia 6 ayat 1 sampai berapa ayat saya baca dulu ya. Saling membantulah kamu. Saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut, sambil menjaga dirimu sendiri supaya kamu juga jangan kena pencobaan. Bertolongan-tolonganlah kamu menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Sebab kalau seorang menyangka bahwa ia berarti, padahal ia sama sekali tidak berarti, ia menipu dirinya sendiri. Baiklah, tiap-tiap orang yang menguji pekerjaannya sendiri, maka ia boleh bermegah melihat keadaannya sendiri dan bukan melihat keadaan orang lain. Sebab tiap-tiap orang yang akan memikul tanggungannya sendiri, dan baiklah dia yang menerima pengajaran dalam firman, membagi segala sesuatu yang ada padanya dengan orang yang memberikan pengajaran itu. Jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan, karena apa yang ditabur orang itu akan dituainya. Jadi kalau kita mau baik, nanti Tuhan kita dapat kebaikan. Kalau kita jahat, kita dapat kejahatan. Itu artinya. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dan dalam dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Maksudnya di dalam roh itu, jadi kita kalau sudah kita percaya kepada Tuhan di Purbadia, dia kan nggak mungkin bercacat celah ya. Jadi buah roh itu adalah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Jadi kalau kita sudah sabar, sudah lemah lembut, apalagi yang kurang dalam hidup itu? Mau punya uang, nggak punya uang, pasti jadi punya uang. Karena kalau kita percaya kepada Tuhan Yesus, kita diberkati di dunia dan diberkati di sorga. Itu janji Tuhan. Selama di dunia, kita sudah menikmati sorga yang telah diberikan Tuhan. Karena Tuhan menciptakan manusia itu baik, amat baik, dan sangat baik. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Oleh karena itu saya datang ke sini untuk memberikan, saya masih dikasih kesempatan Tuhan ya, hidup. Sekarang usia saya sudah 64 tahun. 64 tahun bukan usia yang masih muda, tapi saya tetap berjiwa muda karena ada Tuhan Yesus di hati saya. Oleh karena semua juga bisa awet muda. Oh, dia seenak aja ngomong, soalnya begini-begini. Semua orang punya permasalahan, tidak ada orang yang tidak punya permasalahan. Tapi apabila Yesus ada di dalam hidup kita, pasti kita mendapat kemenangan. Contoh soal 37 tahun suami saya Muslim, pasti kan dong ada masalah. Nanti kalau mau Natal, Pak Natal, ya. Tapi kan lain dong kalau sama-sama satu iman, wah ya gitulah kira-kira ada saja ya. Walau suami saya baik sekali orangnya, sangat baik ya, karena dia menunjang pelayanan kami sepenuhnya. Sekarang saya mau cerita mengenai saya Nyonya Widodo. Saya sudah baca tadi firman-Nya. Kenapa saya ke sini? Yaitu karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Jadi berbuat baik dalam arti kata di sini saya meneruskan firman Tuhan untuk memberitakan kabar baik kepada orang. Jadi tidak ada dominasi gereja ya. Saya di rumah saya persekutuan doa apa saja, dari HKBP, dari GPIB, nama saya terdaftar. Karena yang penting bagi saya bukan gerejanya, Tuhan Yesusnya. Apabila Tuhan Yesus diundang di hati kalian masing-masing, Roh Kudus bekerja. Yang bodoh jadi pintar, yang miskin jadi kaya. Itu janji Tuhan. Kita diberkati di dunia dan diberkati di sorga. Jadi saya mau cerita, saya adalah Nyonya Widodo, tapi saya adalah Boru Sinambela. Saya Boru Sinambela, malah ibu saya Boru Napitufulu. Jadi saya Batak Tulen ya, sangat Tulen. Saya pun lahir di kampung lagi. Sementara kakak-kakak saya ada yang lahir di Palembang, di Pelaju, di Singapura,
tapi saya lahir di kampung karena pas zaman Jepang orang tua saya mengungsi, saya lahir di sini. Jadi saya lahir di kota Narumonda, ya. Jadi saya memang Batak benar gitu. Tapi saya sangat mengasihi tanah Batak. Mungkin itu yang membuat saya kemari. Tapi saya juga mau bersaksi juga bahwa saya sekarang punya anak 4 ya, cucu saya 2 perempuan, ada ikut di sini, ada 2 orang yang ikut ke sini. Susi, Nyonya Tampu Bolon lagi masih di hotel belum datang. Itu juga ini satu anak saya datang dari Manado untuk datang, mama mau ke kampung, ikut nggak? Datang dari Manado. Saya pertama kali menginjil ini tahu kemana? Saya ke pengungsi di Manado. Itu pengungsi dulu yang dibunuh, yang diusir-usir orang waktu ada perang-perang di Ambon itu loh, yang ada pengungsi di Manado. Kami pertama kali ke situ melayani orang-orang yang sangat susah ya. Sejak itu saya berbeban untuk melayani Tuhan karena saya cukup banyak diberkati Tuhan dan saya ingin membagi berkat itu kepada orang-orang lain supaya mereka mengenal Yesus. Kami tidak bisa memberikan berupa harta atau apa, tidak bisa kami berikan, tapi kami mau memberikan Tuhan Yesus di hati kalian masing-masing supaya ada perubahan dalam hidup. Tadi saya dengar dari Bapak Kepala Desa banyak masalah di kampung ini, tapi di dalam Tuhan Yesus tidak ada masalah. Kalau apalagi ibu-ibu kalau punya masalah terhadap anak-anak, terhadap suami, terhadap apa saja, duduk seperti Maria di kaki Tuhan Yesus, memuji Tuhan, menyembah Tuhan, memuliakan Tuhan dengan hati damai. Nanti Tuhan akan membereskan segala sesuatunya. Jadi kenapa saya datang ke sini, bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anakku yang terkasih, saya ingin membagi cinta kasih Yesus kepada kalian. Beritakanlah kabar baik ini sampai ke ujung bumi, kata Tuhan Yesus, karena kabar baik itu dari Tuhan Yesus. Jadi saya minta juga supaya semua malam ini bisa mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya. Dan saya minta supaya kalian membuka hati kalian, membuka hati menerima Yesus, power Yesus, kekuasaan, kuasa Yesus itu ada di hati kalian. Kalau sudah ada Yesus di hati kita, apapun tidak ada menjadi lagi lawan kita. Untuk itu apa? Saya mau pesan, ini baca Alkitab. Alkitab ini jangan hanya ditaruh aja sebab berdebu ya. Ini Alkitab ini isinya luar biasa. Ini Alkitab ini adalah buku yang terbagus di dunia. Ini pernah saya baca ya, bahwa orang Amerika meneliti ini ya. Bahkan Presiden Carter aja, dia sudah, ini presiden yang sekarang ini, yang George Bush ini aja 16 kali baca Alkitab. Sekarang di sini siapa yang udah pernah tamat baca Alkitab? Saya mau tanya dulu. Sudah ada yang pernah tamat baca Alkitab nggak? Kalau ada saya mau kasih hadiah. Tuh, bagaimana mau diberkati nggak dapat baca Alkitab? Baca ini. Saya tahu kalau kalian baca Alkitab pasti ngantuk. Karena apa? Iblis nggak suka. Ini musuhnya iblis, tapi ini Tuhan Yesus sendiri yang berbicara. Ini firman Tuhan. Ya, jadi kalau kita baca Alkitab, kita pasti diberkati. Kita tahu bagaimana hidup. Kalau kita nggak baca, bagaimana kita mau tahu? Mana cukup sekali seminggu hanya ke gereja aja. Apa kata pendeta sama sintua? Udah itu nggak ada lagi, nggak bisa. Saya terus menerus baca Alkitab setiap saat. Nanti dibilang orang pun, Bible pun dibilang orang, tidak masalah bagi saya. Yang penting ini firman Tuhan yang ajaib, yang bisa merubah kehidupan manusia. Suami saya saja militer, dia orang pangkat bisa berubah kok ketemu Yesus. Apalagi kita-kita ini yang sudah orang Kristen, pasti bisa berubah hidup kita. Tapi kalau kita tidak mau baca Alkitab, dari mana kita tahu apa yang harus kita perbuat? Jadi untuk membaca Alkitab ini satu rahasianya, supaya bisa membaca Alkitab, minta Roh Kudus, minta Tondi Perbadia mengajari kalian, membimbing kalian. Kan Tuhan Yesus berkata, aku pergi ke surga dan aku mengirimkan Rohku yang kudus. Ini Roh Kudus ini, Tondi Perbadia. Tatkala kita menabur, kita pasti menuai. Ya, kita bisa memberikan di dalam kekurangan kita. Tuhan pasti memberkati kita. Ini firman Tuhan juga dikatakan, berikan perpuluhan. Walaupun, tapi kalau kita berikan perpuluhan, coba baca. Dari mulai si Abraham sampai Tuhan Yesus menyarankan memberikan perpuluhan. Karena 10% dari hasil kita bukan milik kita, itu adalah milik Tuhan. Berikan ke gereja. Kalau gereja HKBP, berikan ke gereja HKBP. Kalau gereja Katolik, ke gereja Katolik. Itu milik Tuhan. Dari miskin pun kita akan jadi kaya apabila kita memberikan perpuluhan kita. Kalau tidak percaya, silahkan dicoba. Dicoba. Kalau memang saya bohong, nanti boleh kasih tahu sama Pak Simanukali, mana ini Nyonya Widodo, katanya kalau kasih perpuluhan saya jadi, ekonomi saya jadi baik. Ternyata tidak ada akan mengatakan gitu. Oh benar ya, saya telah memberikan saya 10 dari harta saya untuk Tuhan Yesus, untuk memberitakan Injil untuk hamba-hamba Tuhan ya. Saya sekarang diberkati.
Coba deh dipraktekkan supaya tahun depan bisa saya lihat hasilnya, kampung ini akan diberkati, tidak ada lagi yang berkeluh kesah, tapi akan bersuka cita. Dan lagi kalau kita nyanyi itu menari nggak salah kok. Raja Daud itu tadi kebetulan saya datang ada film Raja Daud ya. Raja Daud itu kalau dia menari kan dia menari-nari sama Tuhan. Dia bikin kecapi, gambus segala macam untuk memuji menyembah Tuhan. Tidak begini aja. Ya, segala cara dikehendaki Tuhan. Tapi kalau kita bersuara dengan memuji Tuhan dan kita menyanyi, ini bebas semua. Hati kita yang susah diangkat sama Tuhan. Kan dikatakan apa tuh ada lagunya itu? Supaya tulang tidak kering itu apa lagu? Hati yang gembira, ya. Hati yang gembira. Itu kan ada. Nanti bernyanyikan singer, saya nggak bisa nyanyi. Tapi walaupun saya nggak bisa nyanyi, saya mau minta supaya tim Shekinah Glory dan Ministry Zaitun bersama-sama menyanyi, mengangkat satu pujian untuk memberikan suatu hiburan rohani kepada saudara-saudara kami di sini. Kami lihat anak-anak di sini supaya anak-anak diberkati. Mengajari yau, ida koko ton diperbadia mengurup yau. Kirim Tuhan ton diperbadia mengajari asa maloau. Ya, asa maloau, asa boya karejo boy menolong orang tuaku. Anak-anak saya gitu. Kalau mereka selalu dari mulai masa kecil saya didik mereka untuk baca firman Tuhan. Artinya nggak boleh mencuri, nggak boleh bohong ya. Itu takut sama Tuhan namanya ya. Dan kedua, menghormati bapak ibu ya. Kan ada itu, patik palimahon. Hormatilah bapak ibumu supaya panjang usiamu dan baik keadaanmu di tanah yang telah diberikan Tuhan Allah kepadamu. Jadi anak-anak nggak boleh melawan orang tua, nggak boleh melawan guru. Ingat ya sayangnya, ingat nggak? Ingat ya. Ya, saya tidak melawan orang tua. Katakan dulu. 1, 2, 3. Bermasmur bagimu, mulialah namamu. Yesus, aku menyembahmu. Tanganku ku angkat padamu. Masuk dalam hadiratmu. Nyatakan kasih-Mu, ku jadi alikmu. Yesus, aku memuji-Mu. Haleluya. Hosana, Hosana, aku memuji-Mu. Haleluya, haleluya, aku menyembahmu. Saya dipersampaikan bersama malaikat di surga, nyanyikan kidung pujian, bermasmur bagimu, mulialah namamu. Yesus, aku menyembahmu.
Inang-inang kalau nyanyi angkat tangannya, beda dengan duduk aja, ya. Tuhanku, saya hutang gambo Tuhanku, Saya masih rohaki. Sudah naik tajam zaman menginang. Asa kau menyambut hatani itu hatta sebagai rasa hormat ke Tuhan Yesus. Tentang mereka sudah. Semoga hidup naik. Menarik dan novelon alai buku na berisi manang na majalah tentang cerita firman Tuhan don aka kesaksiannya ka khususnya na poso na boy na sida terlepas dari jerat narkoba, terlepas dari kehidupan bebas, ya, seks bebas, sehingga mereka diberkati Tuhan. Anon, sotong lupa, ulangi termula kamu sebelum so di jalohamu buku atau majalah rohanion. Asaboy gratis, asaboy tajaman ang nataliot to ka gelekta molo kemungkinan yang boy hadir beronginon. Baik, mulai ate madi hatta, mulai ate manang diharoromuna manginang, adorakso upasat beronginon hatani Tuhan, perjolo upatadok kami majo diri nami, iya udah Parjakarta, alai Parjakarta hinan, ya, molo nuaing dak Parjakarta be, ngatinggal di Porsea menggembalakan salah satu sidang Tuhan yang ada di kota Porsea. Jalahi Tanaron terdiri dari berbagai gereja dan ngongon nasarupa gerejana. Pemain museum pendita don nyape na sampingnya nomor jasto nomor dasi pendita rotongi asing bedo huriana asing bedo merik ni gerejana. Ala ngadong prinsip nuaing ngalam maju parbinotuan ala Kristen dan boy be merek gereja mamisau kita. Mulu Yesus do Tuhanna saya rohita. Amin. Bonani hariara sai ni uta hutani sino mensen. Ayo pra termasuk hutanon. Tu saudara imana na julu mengibati hutaon, mengibati kau buta. Asaro tertarik tu berita naudi. Tikiro au mengida tempat lokasion siap Porsea do amata pandita iro imana maren canata molodang diculuni pergudungan no di hutadame tu ani beriba hari aramen na itu dua huta dame anga hujaha buku ni sino mensen Dr. IL no mensen parsorionna dohot perberitan onna di nalamot hari-hari do ibana marlas ni roha goda alaya dong ma sahalak na pugos na margoar sida sarus piak-piak di jolo ni pitu ni namoray go baro do dagingna di pangidorohana do mangaton eba-eba nasian panganan ni namoray alay Roma biang madilati baronay dungi mati mana pogosi gabi dibuan akka sursuruan may bana tuapuan ni Abraham laos mati do nang namoray dungi ditanom jadi sian banua torima ibana manaili tu bijang uju dina berniti ibana jala ditatak mas Abraham sian nadau jala sila sarus diapuan nai dungi jauh-jauh may bana nin nama opu Abraham asiroham midau suruh mas sila sarus manor nopon ujung ni jari-jari na tuaik pala moho dilaku ay bernik do wahab diapion alus ni si Abraham ingot anaha naong di jaloho na denggan uju di ngolum ia sila sarus na porsu do ang gunwaeng apulod do ibana dison alay mangay
naporsuk nama yang gohok. Imana king cerita naung dijahani amat tapatita. Bornginon adong nanek siri mangata siang cerita ni Bibel na dijami tahu Yesus tuhalak Yahudi kurang lebih 2000 tahun nak salpu. Adok tolu nanek si rimangata, adok tolu suku-sukun na salelengon di rohata do dipikirata na hampir tak terjawab di praktek ningoluta sigaro pari. Duku jahat di Bibelon terjawab sudi. Ahma suku-suku Katolik pertama buado keadaan ni halak molodung mate. Napaduahon tulia do haroa topi ni colma molodung mate. Napatuluhon ay buasa gabi tu na noko na moray buasa gabi tu apuan ni si Abraham napugusi. Imana naik si tangi honota Bornginon atong talir rohat tamanginang ay ceritaon hatani Tuhanon dang di surat ang Bibel anggo sa nang namarguna o tuhita dang namalo-malo mayang nabisip-bisip ni Jolman na Jolo manuraton alayo kisah nyata na terjadi sa sitong nga do ceritaon jalan nanaing alamani setiap Jolma nanaing meninggalhon pertibion di pesalma didok ya masa hidup kami pikining olu nami otak ni 70 tahun do mololobi sani 80 tahun asi-asi namai aka hangaduton halojaon aka penderitaan inama gabi kebanggaan nah atau ngalanya manginang songon hatani teta nama dok tu dia ho dumate ho alusima isaman no curi alusmi. Haleluya. Ala hita ala batak ala ata unik ko pesawotik taringot tu akan mati asa ditorangi hatani tu hak kita Bornginon taringot tu akka moluadong namonting akka keluargata Bibel madok hataido sulu ni patu jala hati uron di dalaku jadi oto sulu-suluta inangamang oto nalau gabi manorangi asa unang dadak unang mardalat dinagulap kita mulungat yurso non data mo mamanginang au sugari gula pon het bodo ita sudi daktabo to dia neneng sibay no tamulunga gulap alay mulungat yur taboto boy binarang chalma na isaping na icholo do na ipudi. Haleluya. Baik naparcholo na king songon dia do taringot tuak kanamate menurut haporseaw ni halak Kristen naking nidok adong namora namarabiton surta nalamot ari-ari do ibana marpesta pora dan nahata pemurana tututu situturo namorajon sebaliknya adong napogus sampai mga pitarancam gabi didok modong doi mana deperan ni jabuli namorai lau mengharap pon iba-iba ati aung maridik jadi cerita ni Bibel naking cerita ni namorajo dohot napogus jong isino jong-jong na sudi. Haleluya ya ternyata didok naking bungi mate mana morai biru Sai hutono kuho, sai
menyanyi. Jangan ada yang kalah. Selamat sahih. Akhirnya bersahih. Nyanyi bagi akun. Roti dulu. Haleluya. Siapa lagi? Maju ke depan. Maju ke depan. Yesus kau di horo hatu. Haleluya, haleluya. Oh, anak-anak juga yang mau menerima Yesus, yang mau ke surga, maju juga ke depan. Anak-anak, siapa yang mau didoakan, maju ke depan. Sudah di situ aja, lebih. Sudah di situ aja. Haleluya, haleluya, haleluya. Jangan terlalu lembut, jangan putus. Haleluya. Sudah kita tutup mata, asa berdoa ya Pak. Yesus mandok di pangkabu begitu ayat 20. Ida mana jong doa di babat itu cara manuk tumi. Asa kalu jol mana udah mengungkap pintu mas mau rap mau dohot ibana. Karena dengan mulut kita mengaku kita dibenarkan dan dengan hati kita percaya kita diselamatkan. Tapar hatopot ma Yesusi dohot panang hanta. Tahap persai sianda saruhata. Asa dipasitong, asa dipalua hita. Asa dihita hanguluan nasa diling-dilingna. Jangan tato poti dosata manginang tutuhan. Ay ngaroy mana law manesa dosata. Atong ihunto kamu tangiang na naiksibilang nanyo. Sudah mang ihunto doot suara na habigyan. Kami minta Bapak Pendeta Gordon Sirait untuk pimpin dalam doa. Mari kita berdoa. Ikut-ikut apa yang kami ucapkan. Saya akan mati dan masuk ke dalam neraka. Tetapi sebaliknya, kalau saya mengaku dosa saya, Tuhan Yesus setia dan adil, mengampuni semua dosa saya. Dan mari semua doa, tumpahkan tangan buat mereka yang sakit. Mau membaca Alkitab ya Bapak, supaya anak-anak itu Tuhan juga bisa menjadi terang bagi keluarga mereka masing-masing. Aku lepaskan berkat daripada Kristus Tuhan untuk semua anak-anak ini, dan anak-anak ini diberkati. Anak-anak ini akan menjadi anak-anak yang pintar, anak-anak yang dengar-dengaran kepada Tuhan, anak-anak yang mengasihi keluarga, mengasihi orang tua, tapi yang terutama mengasihi Tuhan. Tuhan, curahkan Roh Kudus-Mu Tuhan kepada anak-anak ini, dan kami percaya Bapak bahwa semua anak-anak ini Kau pakai sebagai alat-Mu untuk memberita Injil dengan marketplace yang telah Kau berikan kepada mereka. Apakah Tuhan, apa mereka tentara atau sebagai apa Tuhan, atau sebagai dokter atau sebagai hamba Tuhan, tapi akan menjadi teladan terang dan garam bagi di sekitar mereka. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Sekali lagi aku minta urapi anak-anak ini. Berkati Yesus. Dekap anak-anak ini Tuhan. Hiburkan mereka Tuhan. Berkati orang tua mereka Tuhan. Buka tingkap-tingkap langit. Kami mau lepaskan berkat bagi kampung ini, sehingga kampung ini diberkati, sehingga mereka mengenal bahwa Tuhan Yesus benar-benar Allah yang hidup, yang akan memberkati mereka. Karena Kau berjanji, apabila kami setia dan mengasihi Engkau, kami akan diberkati di dunia dan akan diberkati di surga. Terima kasih Bapak. Sebab hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, dan kami yakin dan percaya semua anak-anak di sini telah Engkau berkati dengan kepintaran, hikmat, oleh kebijaksanaan yang dari surga. Terpujilah Engkau Bapa, terpujilah Engkau Yesus, terpujilah Engkau Roh Kudus, kekal selama-lamanya.